anak-anakku yang berbahagia, salam sejahtera di antara kita sekalian. Puji syukur pada siang hari ini cuaca cukup cerah ya di sini. Bagaimana dengan cuaca di rumah kalian masing-masing? Cerah ya? Ya, kalau cerah, nah kita pun ya juga mengikuti kegiatan MPLS saat ini juga dengan suasana yang cerah juga, yang sukacita juga, ya. Karena kalau dengan sukacita itu akan lebih senang, ya, akan lebih bahagia. Ya. Seperti tadi sudah disampaikan, kita saat ini akan berdiskusi tentang bullying dan motivasi belajar di SMK. Nah, tapi sebelumnya mohon ya berkenalan dulu, karena kalau tak kenal tidak sayang ya. Nanti nggak sayang dengan Bu Estika, ya. Ya, untuk 1 detik saya buka dulu masker saya, ya, untuk melihat wajah saya yang sesungguhnya, ya, dari balik masker. Ya, cukup. Nah, nama saya Estika Widiatni. Itu nama pemberian orang tua yang saya syukuri tidak ada duanya, ya, tidak ada duanya. Esti banyak, Tika banyak, tapi Estika itu jarang, ya. Terlebih lagi, nah, nama keduanya Widiatni, nah itu juga jarang sekali, bahkan kebanyakan itu teman-teman salah menuliskan. Widianya mudah, tetapi Atninya, nah itu ada yang Atmi, ya, ada yang pakai Y, ada yang Ati, Atni, Ani, begitu ya. Nah, itulah keunikan nama, kita syukuri ya, merupakan amanah dari orang tua. Nah, tugas saya, kenapa kok saya diminta menjadi pembicara dalam MPLS ini? Karena tugas saya sehari-hari itu mendampingi SMK Kesehatan Binatama sebagai pengawas sekolah. Ya, jadi kalau di lingkungan internal sekolah itu ada Bapak Ibu guru karyawan, ada kepala sekolah, ya, kemarin sudah mengenal kepala sekolahnya. Di sini adalah Ibu Nuri Hastuti, jadi seorang ibu ya menjadi kepala sekolah di sini, dan untuk lingkungan dinasnya ada yang disebut pengawas sekolah. Nah, pengawas SMK Kesehatan Binatama itu inilah orangnya, ya, namanya Estika Widiatni. Jika nanti anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, ya, apalagi nanti kalau sudah tatap muka melihat, oh itu ya Bu pengawas sekolah, Bu Estika, silahkan menyapa, ya. Atau mungkin kalau di jalan, ya, tapi kalau bermasker sekarang kadang sulit mengenal, ya. Yang sudah kita kenal pun sulit mengenal, ya, karena bisa mengenal ya pengawas sekolah. Dan tugas saya kantornya ada di
Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman. Ya. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman itu letaknya di gedung Youth Center. Alamatnya di Jalan Kebun Agung, Melati, Sleman. Ya. Itu mungkin kalau ada yang daerah Jombor ke barat itu mengenal ya daerah Kerunggahan. Nah, masih ke barat lagi itu letak kantor saya. Sedangkan alamat rumah tempat tinggal ada di Maguwo Wonocatur. Mana itu Maguwo? Ya, kebanyakan pengertiannya di sebelah utara. Dan Maguwo itu saya yang sebelah selatan. Jadi dari Janti ke selatan, perempatan Blok O itu ke timur. Oke, ada yang rumahnya dekat sana, tinggal di sana? Betul nonton ya? Iya. Baik. Itu sekedar pengenalan dari saya ya, semoga dengan mengenal ketugasan saya ya, anak-anak nanti bisa juga ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bisa juga nanti ketemu sama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu saya jadi pengen ketemu Bu Estika, akan bisa ya. Materi yang pertama tadi seperti disampaikan adalah tentang bullying. Apa itu pengertian dari bullying atau perundungan? Ya, bullying atau perundungan adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Nah, kadang dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan bullying ini, tapi kita tidak sadari kalau itu disebut dengan bullying atau di Indonesiakan perundungan. Ya, jadi pengertian kita guyon biasa, gojek saja kok, ya, bermain-main kok, begitu. Ya, tapi itu sebetulnya adalah sudah termasuk bullying atau perundungan. Ada 4 macam bentuk perundungan, yaitu yang pertama perundungan verbal. Nah, verbal ini dengan kata-kata, yaitu tadi seperti yang Ibu sampaikan, maksudnya guyonan, ya, maaf ya, si keriting, nah, si jerawat, misalnya begitu, ya, sensitif toh. Kalau gadis, waduh, berjerawat itu sudah sensitif. Nah, di situ diolok-olok si jerawat. Nah, begitu. Atau seperti Bu Estika ini, si hitam, nah itu ya saya tentu akan tersinggung, ya kan? Nah, itu sudah termasuk dalam bentuk perundungan yang disebut dengan perundungan yang pertama, yaitu perundungan verbal dengan kata-kata. Kemudian yang kedua, perundungan fisik. Apa yang dimaksud dengan perundungan fisik? Ya, itu berbentuk fisik, ya, menjambak atau menyenggol, ya, atau mendorong, ya. Nah, itu sudah juga bentuk
perundungan fisik. Kemudian yang ketiga, perundungan sosial. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan keluarganya atau lingkungannya. Kita kadang ya saling mengolok-olok, memanggil dengan menyebut nama orang tuanya. Ya, anak saya misalnya disebut, si Estika. Nah, misalnya begitu. Padahal nama anak saya bukan Estika. Estika itu nama saya. Nah, dia dipanggil dengan nama saya, tentu ya itu menyinggung perasaannya. Nah, itu disebut juga dengan perundungan. Atau ya misalnya dari lingkungannya, oh anak emak gua lu, gitu ya, sebagai lingkungan tempat tinggal saya tadi. Nah, ada apa dengan emak gua? Nah, dengan tempat tinggal saya. Nah, itu sudah menyebut tempat. Nah, itu juga termasuk dalam perundungan. Kemudian bentuk perundungan yang keempat yaitu dunia maya. Nah, ini yang sering terjadi saat ini, banyak terjadi saat ini, perundungan dalam dunia maya ini. Di media sosial kita semuanya, di WhatsApp, banyak informasi-informasi yang hoax, berita bohong ya. Nah, ini kita harus cermat, kita harus menyadari berita ini dikonfirmasi benar atau tidaknya. Jangan asal saja diterima sebagai berita yang benar ya. Atau misalnya di dalam Facebook, dalam Instagram, di dalam Twitter itu juga banyak ya. Atau sekarang ya yang banyak di YouTube itu juga banyak terjadi perundungan, mencela orang lain, mengolok-olok orang lain ya, sehingga ya orang lain ini menjadi tersinggung, menjadi marah ya, menjadi rendah diri ya. Harusnya rendah hati kita itu, tapi yang di sini rendah diri, jangan rendah diri ya, tapi rendah hati. Nah, itu tadi 4 bentuk perundungan yang sering terjadi di lingkungan kita. Lalu bagaimana kalau kita melihat perundungan, bentuk perundungan seperti itu? Nah, kita harus mencegahnya. Cara mencegahnya tadi, karena ada rendah diri, maka kita harus menumbuhkan percaya diri di dalam diri kita. Kita mensyukuri keberadaan diri kita sebagai insan ciptaan Tuhan ya. Masing-masing orang itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri, memiliki potensi sendiri-sendiri, keberadaannya unik sebagai ciptaan Tuhan. Nah, kita mensyukuri bagaimana seseorang ya diberikan berkat, dirahmati dengan kulitnya, dengan tubuhnya ya yang subur, kemudian ya kita tidak menyebutnya wah gemuk ya, tapi oh subur. Nah, kemudian juga keberadaannya di keluarga sebagai kakak, sebagai adik ya. Nah, ini percaya diri
kita pahami keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik, yang punya karakteristik masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat ada perundungan, maka hendaknya tadi kita sikap tenang, ya. Kita tenang terlebih dahulu, jangan terbawa emosi, ya. Emosi dengan pengertian meluapkan emosi yang negatif, ya. Emosi itu bisa juga positif. Emosi positif itu tadi, tenang itu tadi, ya. Kita menata diri, kita tidak boleh terbawa emosi yang negatif, kemudian kita gantian mengolok-olok, kita gantian mencela, ya. Itu perbuatan yang kurang terpuji, ya. Tidak perlu membalas, nanti Tuhan yang akan membalas. Oke, kita tenang saja, ya, tidak usah perlu membalas. Nah, kemudian kalau itu masih terjadi di lingkungan kita, ya kita tinggalkan dulu situasi. Kita berpindah. Kita mencari ruang, mencari tempat yang aman, yang nyaman. Ya. Nah, disinilah, ya, keberadaan kita sebagai makhluk sosial tadi saling mempengaruhi. Maka hendaknya kita berada di dalam lingkungan yang memberikan energi positif pada diri kita. Ya, kita tidak terbawa pada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang membuat kita bisa ini tadi terbawa emosi yang justru gantian membalas tadi. Ya, tapi kita mencari tempat, berpindah tempat ke tempat yang lebih aman, nyaman, ya, dan memberikan tadi energi positif pada kita. Ya, maka tadi di awal itu juga minta senyum dulu kita mengikuti kegiatan ini dengan ikhlas, dengan sabar, dengan sukacita, ya. Nah, sehingga tidak terasa nanti waktu yang dilalui. Dan kemudian, nah, tadi sebagai makhluk sosial hendaknya kita saling menghormati, ya. Tidak ada salahnya menghormati kepada yang lebih muda, ya. Tuh, kebanyakan kita kalau menghormati itu kan, wah, pada yang lebih tua, ya, kepada bapak ibu, kepada papa mama, kepada kakek nenek, ya, eyang, begitu. Tapi kita juga menghormati yang lebih muda dari kita. Yang penting di sini adalah terjadi hubungan yang saling, ya, saling menghormati sehingga terjadi interaksi yang membangun. Oke, kemudian cara menghadapinya tadi sudah, ya, tenang, tidak perlu marah, tidak perlu dendam, ya. Kita tetap berdiri tegak, ya. Berdiri tegak dengan pengertian tidak kok terus kita berdiri tegak selalu, tetapi kita tetap percaya pada diri kita. Kalau memang kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, kita melakukan hal-hal yang baik-baik saja, tentu di sekitar kita juga akan menerima dengan baik. Oke, jika memang tadi tetap kita sudah berbuat baik, kita sudah diam saja, tidak membalas, kok, ya, orang lain itu masih memperlakukan kita
perundungan tadi atau bullying tadi, nah maka kita bisa mencari bantuan orang lain, ya, mungkin dengan bapak ibu guru, ya, mungkin dengan orang tua di rumah, dengan kakak, ya, maka di sana nantinya akan dapat dicegah atau tidak berlanjut-lanjut tentang perundungan ini. Ya, itu tentang materi yang pertama, yaitu perundungan. Oke, kita hendaknya berani, ya, berani menyatakan diri stop bullying. Ya, kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang termasuk bullying tadi, ya, baik secara fisik, secara verbal, sosial maupun dalam dunia maya. Ya, kita mensyukuri keberadaan diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial, dengan kita berkolaborasi, berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama dan dengan lingkungan kita yang baik, sehingga kita akan merasa aman, nyaman, dan senang, ya, berada di lingkungan yang saling menghormati, saling mendukung. Oke, itu untuk materi yang pertama. Berikutnya materi yang kedua tadi tentang motivasi belajar. Utamanya adalah motivasi belajar di SMK. Nah, motivasi belajar di SMK itu beda dengan belajar waktu anak-anak di SMP atau teman-teman kita yang belajar di SMA. Namanya juga SMK, kepanjangannya adalah Sekolah Menengah Kejuruan. Ya. Nah, pada waktu anak-anakku sekalian mendaftarkan kemarin ke SMK Kesehatan Binatama, nah, ditanya, ya kan? Atau di dalam formulirnya ada, masuk jurusan apa? Atau bahasa kerennya kompetensi keahliannya yang apa? Dan begitu. Ya. Nah, ini hendaknya pada waktu kita masuk kemarin menentukan jurusan ini tadi berdasarkan motivasi kita tadi bersekolah di SMK Kesehatan Binatama, ya. Nah, motivasi ini bisa dari dalam diri kita sendiri-sendiri, ya, yang disebut dengan motivasi intrinsik, bisa motivasi dari luar, dari orang tua, dari lingkungan kita, yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, kemarin yang terjadi pada anak-anakku sekalian, sekolah di SMK Kesehatan Binatama dari siapa? Oh, saya dari temanku, begitu. Ya, teman saya, kakak kelas saya SMP atau kakak saya di rumah sekolah di SMK Kesehatan Binatama. Jadi saya
masuk sekolah di SMK Kesehatan Binatama. Nah, itu berarti motivasinya dari eksternal, dari luar, ya. Sedangkan kalau misalnya, oh saya lihat dari media sosial, YouTube SMK Kesehatan Binatama, prestasi yang ada. Saya sosial, saya tidak harus datang ke sekolah. Saya mencari di Mbah Google, ya. Nah, saya tertarik dengan presentasi yang disampaikan di YouTube, di media sosial yang lain. Kemudian saya ingin bersekolah di SMK Kesehatan Binatama. Nah, itu berarti motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada yang terjadi secara sadar, ya, secara sadar tadi, ya, saya melihat, saya mengenal SMK Kesehatan Binatama, saya ingin belajar di SMK Kesehatan Binatama. Nah, ini secara sadar motivasinya untuk sekolah di SMK Kesehatan Binatama. Tapi ada yang sebetulnya semula mungkin saya mau masuk SMA, tapi pada beberapa waktu kemarin kok terngiang-ngiang terdengar ada orang lain bercerita tentang SMK Kesehatan Binatama, ada tetangga atau teman bermain di rumah, ya, pada waktu bersosialisasi di chat begitu menceritakan bagaimana prestasi SMK Kesehatan Binatama, kok banyak mendengar, ya, mengenai SMK Kesehatan Binatama, lalu tergerak untuk mengenal SMK Kesehatan Binatama. Nah, itu berarti dimulai dari kondisi yang tidak sadar, tidak di bawah pengaruh langsung, ya, tapi dari cerita-cerita yang kemudian membuat penasaran untuk mengenal, bahkan kemudian bersekolah di SMK Kesehatan Binatama. Ya. Nah, sekarang tentang belajar di masa pandemi ini tadi, ya. Apa toh yang dimaksudkan dengan belajar? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, belajar itu berusaha untuk memperoleh ilmu atau pengetahuan atau kepandaian. Nah, tadi punya motivasi belajar di SMK Kesehatan Binatama berarti ingin memperoleh ilmu atau kepandaian tentang kefarmasian, ya, kalau yang kompetensi keahlian atau jurusannya farmasi, atau tentang keperawatan, ya. Tuh, jadi yang pertama adalah memperoleh kepandaian, ilmu atau pengetahuan. Kemudian ini bedanya, tadi Bu Estika bilang tadi, bedanya belajar di SMP dulu atau di SMA dengan di SMK. Kalau di SMK belajarnya harus banyak berlatih, karena, ya, untuk ranah keterampilan atau praktek ini lebih dioptimalkan, ya. Jadi selain tadi memperoleh pengetahuan,
tapi harus juga banyak berlatih. Nah, nanti di dalam kegiatan pembelajaran akan ada banyak kegiatan praktek. Jangan mengeluh, ya. Wah, loh kok banyak praktek? Bukan demikian, tapi karena tadi motivasi belajarnya yang kuat di SMK Kesehatan Bina Tama, kita ikuti pembelajaran praktek yang ada. Karena apa? Karena pengetahuan yang kita dapatkan itu harus juga diimplementasikan, diterapkan. Dan cara menerapkannya ya dengan cara banyak mengikuti pembelajaran praktek atau pelatihan. Kemudian namanya orang belajar sudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, maka harus berubah tingkah lakunya. Oke, nah, tadi anak-anak ya sudah punya motivasi belajar di SMK Kesehatan Bina Tama, sudah beda dengan waktu SMP dulu, ya. Beda jika belajar di SMA, ya. Oh, nanti punya nilai unggul, deh, Mbak Monita ya. Ya, tuh. Jadi semangat mengikuti pembelajaran di SMK Kesehatan Bina Tama. Karena di sini selain mendapatkan ilmu pengetahuan, juga mendapatkan keterampilan ya, yang mengubah tingkah laku kita menjadi lebih baik, lebih dewasa. Nah, dari pembelajaran tadi, seperti kita ketahui di masa pandemi saat ini, ya, yang justru beberapa waktu ini cukup tinggi angka yang terkonfirmasi positif. Nah, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan dengan 6M. Ya, jadi dulu 3M, 5M, sekarang 6M. M yang pertama memakai masker, mencuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak ya, walaupun dalam lingkup keluarga ya, kita tetap memindahkan hal ini ya, tetap juga jaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas ya, jadi tetap di rumah saja seperti saat ini ya, walaupun masuk sekolah tapi tetap berada di rumah. Kemudian menjauhi kerumunan ya, jadi tidak berkerumun, tidak bergerombol gitu ya, jaga jarak tadi. Kemudian ditambahkan yang keenam, menjaga pola makan sehat untuk meningkatkan imunitas kita. Ya, ini hal yang sekarang penting sekali ya, dengan penyebaran virus yang merajalela, maka dapat kita cegah dengan meningkatkan imunitas, yaitu menjaga pola makan sehat. Harus banyak makan sayuran, buah, banyak minum air putih. Nah, ini biasanya anak-anak ini sekarang makanan yang fast food ya. Nah, boleh
namun diimbangi ya juga dengan makan buah dan sayuran. Kemudian kegiatan pembelajarannya banyak menggunakan kegiatan daring. Nah, saat ini karena pandemi masih berlangsung, minimal kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan dengan daring. Nah, ini bisa anak-anak diskusikan juga dengan Bapak Ibu guru, wali kelas ya. Saya percaya kegiatan jam pembelajarannya tidak seharian penuh ya, tapi bisa diatur bagaimana kapan kita mengikuti pembelajaran daring ya, tetap merasa belajar dengan aman, dengan nyaman, dan tadi ilmu pengetahuan maupun keterampilan tetap kita peroleh. Nah, kemudian pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Kesehatan Bina Tama juga dilaksanakan secara luring, luar jaringan, dengan bentuk penugasan, oke. Nah, ini biasanya anak-anak ini, waduh, Bapak Ibu guru memberikan tugas. Nah, tugas ini bisa kita kelola waktunya dengan baik. Justru ya dari Bapak Ibu guru ini sudah memberikan sesuai dengan pengaturannya. Saat ini materi yang disampaikan ya, kemudian dibahas dalam rentang waktu sekian, itu Bapak Ibu guru sudah dengan bijak mengelolanya ya. Nah, sekarang dari diri kita sendiri yang mengatur diri. Oh, ini saya tugas segera saya laksanakan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena apa? Kalau ditunda, nah nanti justru akan malah menumpuk, gitu ya. Jadi segera dikerjakan tugas yang ada, karena tugas-tugas itu mesti ada selama kita hidup, ya. Seperti Bu Estika sudah nggak jadi guru, udah nggak jadi murid, sudah jadi mbahnya guru, tapi tetap juga melaksanakan tugas-tugas. Tadi malam juga sampai jam 1 malam. Ya, karena hari ini mempersiapkan 3 tugas ya, itu dijalani saja ya, dinikmati, dilaksanakan, diatur waktunya, kapan melaksanakan tugas, kapan kita bermain dengan pengertian refreshing ya, waktu santai. Nah, itu berimbang. Ada waktunya belajar, ada waktunya bermain, mengatur diri sendiri. Kemudian yang berikutnya, jika nanti ya kondisi sudah membaik ya, untuk kegiatan pembelajaran ada kegiatan praktek tadi. Nah, itu harus di sekolah. Nah, anak-anak harus mempersiapkan diri dari rumah ya. Apa yang harus dilakukan dari rumah, tidak perlu mampir-mampir, sarapan dulu, langsung ke sekolahan. Nanti di sekolahan ketemu dengan teman, tidak kemudian bergerombol ya. Ya, say hello secukupnya dengan jaga jarak, menggunakan masker. Sebelum masuk lingkungan sekolah, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan diukur suhu tubuhnya ya di depan, di gerbang. Begitu. Kemudian setelah selesai kegiatan pembelajaran praktek di sekolah, pulang juga langsung
pulang, tidak boleh mampir. Ya, pulang, ganti baju baru, ya, cuci tangan, cuci kaki, ya, dengan sabun dan air mengalir. Nah, baru kemudian berinteraksi dengan anggota keluarga yang lainnya. Dan ya, kemudian tadi ya, pembelajaran di SMK itu juga nanti ada yang disebut dengan praktek kerja lapangan, tapi nanti di kelas 11 itu. Oke, nah ini untuk apa kegiatan praktek kerja lapangan ini? Untuk memberikan pengalaman kepada kita semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri. Itu bedanya juga belajar di SMK. Ya. Jadi kita diberikan pengalaman, pelatihan tadi. Seperti halnya kalau nanti kita sudah lulus bekerja di dunia usaha dan di dunia industri. Karena kalau belajar di SMK, utamanya di SMK Kesehatan Binatama, itu nanti dapat BMW. Wow, hebat kan? Ya, apa itu BMW? Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Kesehatan Binatama, kalian semua dapat bekerja, dapat melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, dan juga dapat berwirausaha. Ya. Jadi BMW, bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan berwirausaha. Nah, prestasi-prestasi ini monggo dicari tahu di YouTube SMK Kesehatan Binatama. Ada kakak kelas kita yang sudah bekerja, ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan ada juga yang berwirausaha. Nah, Ibu berharap dari informasi ini ya, anak-anak sekalian semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Kesehatan Binatama. Karena tadi sudah memiliki BMW. Kita dapat bekerja, dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga dapat berwirausaha. Unit produksinya banyak, termasuk diantaranya di sini ada program PSBB, Pojok Sehat Bersama Binatama. Nah, silahkan cari tahu apa itu PSBB, ya, produk-produknya apa saja. Demikian anak-anakku sekalian, tetap sehat, tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di SMK Kesehatan Binatama, baik secara daring, secara luring, dan nantinya dengan tatap muka. Karena kalian semua bisa dan kalian semua hebat. Yuk, ditutup dengan slogan ini. Silahkan on cam. Nanti Bu Estika bilang 1, anak-anak menjawab saya bisa. 2, saya hebat. 3, bersama SMK Kesehatan Binatama.
Paham nggih? Itu ya. Latihan lagi. Yuk, on cam. Enggak kedengaran. Satu, saya bisa. Saya bisa. Hebat. Tiga, sama SMK Kesehatan Binatama. Terima kasih. Selamat tes beserta kelas kalian. Amin.